Bayangkan bangun pagi, membuka mata, lalu menarik napas panjang. Namun dada tetap terasa berat. Bukan karena kurang tidur, bukan karena belum sarapan, tetapi karena ada rasa capek yang tidak jelas asalnya. Capek hidup, capek berjuang, capek merasa sudah berusaha, tapi hasilnya selalu terasa kurang. Mungkin kamu pernah bertanya dalam hati, kenapa hidup terasa makin sempit padahal kamu tidak berhenti berusaha? Kenapa rezeki terasa seret padahal kamu tidak malas? Kenapa masalah datang satu persatu, seolah tidak memberi ruang untuk bernapas? Kalau kamu sedang berada di fase itu, tenang, kamu tidak sendirian. Dan bisa jadi, jawabannya bukan ada di luar sana, tapi justru ada di dalam rumahmu sendiri. Ada kebiasaan kecil yang terlihat sepele, dilakukan setiap hari, dianggap biasa saja. Tapi pelan-pelan menggerogoti ketenangan, semangat, dan kelapangan rezeki dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang sedang menonton video ini, hari ini hatinya sedang dikuatkan, langkahnya sedang diringankan, dan pikirannya sedang diberi kejernihan. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 7 kebiasaan kecil di rumah yang sering tidak disadari, namun diam-diam bisa membuat hidup terasa susah dan rezeki terasa jauh. Ini bukan tentang menyalahkan keadaan, bukan juga tentang menakut-nakuti, tapi tentang mengajak kita semua untuk bercermin, pelan-pelan, jujur pada diri sendiri. Karena seringkali, perubahan besar tidak datang dari luar, tapi dari hal kecil yang kita benahi di dalam. Video ini dibuat untuk kamu yang merasa hidupnya sedang berat tanpa tahu sebabnya. Untuk kamu yang merasa sudah melakukan banyak hal baik, tapi hasilnya belum sesuai harapan. Untuk kamu yang sedang mencari ketenangan, bukan hanya uang. Karena rezeki sejatinya bukan cuma soal angka, tapi juga tentang rasa cukup, damai, dan lapang di hati. Sebelum kita masuk ke pembahasan, pastikan kamu menonton video ini sampai selesai. Setiap poinnya saling terhubung, dan bisa jadi satu di antaranya sedang kamu alami tanpa kamu sadari. Dan kalau kamu merasa pembahasan seperti ini relevan dengan hidupmu, kalau kamu merasa video ini seperti sedang berbicara langsung dengan hatimu, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dengan subscribe, kamu bukan hanya mendukung channel ini untuk terus berbagi konten yang menenangkan dan menyadarkan, tapi juga memastikan dirimu sendiri mendapatkan pengingat-pengingat kecil yang mungkin sangat kamu butuhkan di fase hidupmu sekarang. Karena terkadang, yang kita perlukan bukan motivasi besar, melainkan satu kesadaran kecil yang datang di waktu yang tepat. Sekarang, tarik napas perlahan, dan mari kita mulai pembahasannya, satu persatu. Berikut merupakan 7 kebiasaan kecil di rumah yang diam-diam bisa membuat hidup susah dan rezeki seret. Kebiasaan pertama, membiarkan rumah selalu berantakan. Rumah yang berantakan sering dianggap masalah sepele. Banyak orang berpikir yang penting masih bisa tidur, masih ada atap, masih bisa hidup. Padahal tanpa disadari, kondisi rumah sangat mempengaruhi kondisi batin penghuninya. Saat barang berserakan, pakaian menumpuk, dan sudut rumah dipenuhi kekacauan, pikiran pun ikut kacau. Hati jadi mudah gelisah, emosi cepat naik, dan kesabaran semakin tipis. Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk beristirahat, tempat mengisi ulang tenaga setelah lelah menghadapi dunia. Tapi ketika rumah tidak tertata, tubuh memang pulang, tapi pikiran tidak pernah benar-benar beristirahat. Ada rasa tidak nyaman yang terus mengganggu, meskipun tidak selalu disadari. Lama-lama, ketidaknyamanan ini berubah menjadi stres yang menumpuk. Kebiasaan membiarkan rumah berantakan juga melatih diri untuk menormalisasi kekacauan. Kita jadi terbiasa hidup tanpa keteraturan. Hal ini sering merembet ke kehidupan lain, seperti cara mengatur waktu, cara mengelola uang, dan cara mengambil keputusan. Hidup berjalan tanpa arah yang jelas, rezeki datang tapi cepat habis, peluang muncul tapi tidak dimanfaatkan. Lebih dari itu, rumah yang tidak tertata sering mematikan semangat. Bangun pagi terasa berat, melakukan hal kecil terasa malas. Padahal semangat hidup sering lahir dari lingkungan yang rapi dan bersih. Ketika rumah tertata, pikiran lebih jernih,
niat lebih lurus, dan langkah terasa lebih ringan. Rezeki pun bukan hanya soal uang, tapi juga ketenangan dan kemudahan dalam menjalani hidup. Kebiasaan kedua, menunda membersihkan sampah dan barang tak terpakai. Menunda membersihkan sampah dan barang tidak terpakai adalah kebiasaan kecil yang dampaknya besar. Awalnya hanya satu kantong plastik, satu kardus, atau satu barang rusak yang dibiarkan. Tapi lama-lama menumpuk, memenuhi sudut rumah, dan menciptakan rasa sesak yang tidak terlihat namun terasa. Kebiasaan ini mencerminkan sikap menunda dalam hidup. Hari ini ditunda, besok ditunda, sampai akhirnya menjadi beban besar. Tanpa sadar, kita melatih diri untuk tidak segera menyelesaikan urusan. Padahal, hidup menuntut ketegasan dan kecepatan dalam mengambil keputusan. Rezeki sering datang kepada mereka yang sigap, bukan yang terus menunggu. Barang yang menumpuk juga menyimpan energi masa lalu. Hal-hal yang seharusnya sudah dilepaskan justru dipertahankan. Ini membuat hidup sulit bergerak maju. Orang yang sulit membuang barang, seringkali juga sulit melepaskan kebiasaan buruk, rasa takut, dan pola pikir lama yang menghambat perkembangan hidupnya. Ketika rumah penuh dengan hal yang tidak berguna, secara simbolis kita sedang mengatakan bahwa kita nyaman dengan beban. Padahal, hidup akan terasa lebih ringan ketika kita berani melepaskan. Membersihkan sampah dan barang tak terpakai bukan hanya membersihkan rumah, tapi juga melatih mental untuk siap menerima hal baru. Dan seringkali, rejeki datang ketika ada ruang kosong untuk menampungnya. Kebiasaan ketiga, bangun tidur tanpa rasa syukur. Banyak orang bangun tidur langsung mengeluh. Mengeluh badan capek, pekerjaan berat, hidup terasa tidak adil. Padahal momen bangun tidur adalah awal dari segalanya. Cara kita memulai hari sangat menentukan bagaimana hari itu berjalan. Ketika bangun tanpa rasa syukur, hati sudah lebih dulu berat sebelum aktivitas dimulai. Pikiran fokus pada kekurangan, bukan pada nikmat yang masih dimiliki. Akibatnya, hal-hal kecil yang seharusnya bisa disyukuri justru terasa mengganggu. Hidup pun terasa sempit, meski sebenarnya masih banyak ruang untuk bahagia. Rasa syukur bukan soal memiliki segalanya, tapi menyadari apa yang masih ada. Orang yang membiasakan syukur di pagi hari cenderung lebih tenang, lebih sabar, dan lebih jernih dalam berpikir. Sebaliknya, orang yang memulai hari dengan keluhan sering membawa energi negatif sepanjang hari. Energi ini mempengaruhi cara kita bekerja, berbicara, dan bersikap. Orang lain pun bisa merasakannya. Peluang rejeki sering menjauh dari orang yang hatinya penuh keluhan, bukan karena dia tidak pantas, tapi karena dirinya sendiri tidak siap menerimanya. Syukur membuka pintu ke lapangan, baik di hati maupun dalam hidup. Kebiasaan keempat, rumah dipenuhi suara negatif. Rumah yang dipenuhi suara negatif perlahan kehilangan fungsinya sebagai tempat berlindung. Ketika yang terdengar setiap hari adalah keluhan, kemarahan, gosip, dan kabar buruk, suasana rumah menjadi berat. Tanpa sadar, semua penghuni ikut menyerap energi tersebut. Anak-anak tumbuh dengan rasa cemas, orang dewasa hidup dalam tekanan. Padahal rumah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulih. Suara yang kita dengar setiap hari membentuk cara berpikir kita. Jika yang masuk ke telinga adalah hal negatif, maka pikiran pun terbiasa melihat dunia dari sisi gelap. Kebiasaan ini sering membuat hidup terasa lebih sulit dari yang sebenarnya. Masalah kecil terasa besar, tantangan ringan terasa berat. Padahal banyak hal bisa diselesaikan dengan pikiran jernih dan hati tenang. Sayangnya, suasana rumah yang penuh energi negatif membuat ketenangan itu sulit tercapai. Mengurangi suara negatif bukan berarti menutup mata dari kenyataan, tapi memilih apa yang layak memenuhi ruang batin kita. Rumah yang diisi dengan percakapan baik, doa, dan kata-kata menenangkan akan membantu penghuninya lebih kuat menghadapi hidup. Dari ketenangan itulah, jalan rezeki sering terbuka tanpa disangka. Kebiasaan kelima,
malas merawat sudut rumah yang jarang terlihat. Sudut rumah yang jarang terlihat sering diabaikan. Debu menumpuk, barang rusak dibiarkan, dan tidak pernah disentuh. Kebiasaan ini terlihat sepele, tapi mencerminkan sikap terhadap hal-hal kecil dalam hidup. Orang yang terbiasa mengabaikan detail sering kehilangan peluang. Padahal hidup sering berubah bukan karena hal besar, tapi karena perhatian pada hal kecil. Merawat sudut rumah melatih kepedulian, ketelitian, dan rasa tanggung jawab. Ketika kita mau merawat yang tersembunyi, kita sedang melatih diri untuk tidak meremehkan apapun. Sikap ini akan terbawa dalam pekerjaan dan kehidupan sosial. Orang yang teliti biasanya lebih dipercaya, lebih dihargai, dan lebih mudah mendapatkan kesempatan. Sebaliknya, malas merawat hal kecil membuat hidup terasa stagnan. Rezeki ada di sekitar, tapi tidak disadari. Merawat sudut rumah adalah latihan batin untuk membuka mata terhadap peluang yang selama ini tersembunyi. Kebiasaan keenam, makan dan beraktivitas tanpa doa. Doa sering dianggap formalitas, padahal doa adalah jeda yang menenangkan, pengingat bahwa hidup tidak berjalan sendiri. Ketika makan dan beraktivitas tanpa doa, hidup terasa mekanis dan kering secara batin. Tanpa doa, kita mudah lelah meski tidak terlalu sibuk. Hati cepat kosong, semangat mudah turun. Doa bukan hanya soal meminta, tapi menyadari makna dari apa yang kita lakukan. Orang yang membiasakan doa cenderung lebih tenang menghadapi hasil. Ia bekerja keras, tapi tidak terikat berlebihan pada hasil. Ketenangan inilah yang sering menarik kemudahan dan pertolongan tak terduga. Kebiasaan ketujuh, menganggap rumah hanya tempat singgah. Ketika rumah hanya dianggap tempat tidur, maka fungsinya sebagai pusat ketenangan hilang. Rumah yang tidak dirawat dengan cinta akan terasa dingin, meski ramai penghuninya. Padahal rumah adalah tempat niat dibentuk, doa dipanjatkan, dan karakter diasah. Ketika rumah diisi dengan kebiasaan baik, penghuninya akan lebih kuat menghadapi dunia luar. Hidup sering terasa susah bukan karena kurang harta, tapi karena tidak punya tempat untuk pulang secara batin. Rumah yang penuh perhatian dan kesadaran akan menjadi sumber kekuatan. Dan dari sanalah rezeki mengalir dengan cara yang tidak disangka.